Kita semua tahu kan kalau Tiongkok sekarang itu raksasa ekonomi dunia. Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana caranya mereka bisa melesat secepat itu? Cuma dalam hitungan beberapa dekade loh. Nah, transformasi yang super masif ini sebetulnya menyisakan satu pertanyaan besar. Jadi, gimana ceritanya sebuah negara yang dulu, percayalah, lebih miskin dari Indonesia, sekarang bisa jadi superpower global? Jawabannya ternyata bukan cuma soal bangun pabrik atau jalan tol, bukan. Kuncinya ada di sesuatu yang jauh lebih fundamental, investasi ke manusianya. Coba deh kita lihat perbandingan ini, benar-benar kayak nonton dua negara yang berbeda. Tahun 1978, pendapatan per kapita mereka cuma $155. $155 itu bahkan di bawah Indonesia loh pada waktu itu. Dan sekarang, mereka adalah ekonomi terbesar kedua di dunia. Skala perubahannya gila banget. Dan semua ini berawal dari satu keputusan yang sangat-sangat strategis. Momen kuncinya, titik baliknya, itu ada di tahun 1978. Waktu itu, pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping punya sebuah visi yang luar biasa berani. Dia melihat pendidikan bukan cuma soal sekolah, tapi sebagai mesin utama untuk menggerakkan pertumbuhan nasional. Ini adalah pertaruhan besar yang pada akhirnya mengubah nasib negaranya untuk selamanya. Nah, ini dia tertik awalnya. Melalui kebijakan yang disebut buka diri, Deng sadar kalau Tiongkok ini ketinggalan jauh. Jadi, mereka harus belajar dari negara-negara maju. Terus gimana caranya? Simpel tapi brilian. Kirim talenta-talenta terbaik mereka untuk berguru langsung ke pusat-pusat ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Dan yang perlu kita pahami betul, ini bukan program beasiswa biasa ya. Jauh dari itu, ini adalah sebuah misi nasional. Para pelajar yang dikirim ini bukan cuma dianggap mahasiswa, tapi mereka adalah agen-agen perubahan. Tugas mereka satu, serap semua ilmu dan teknologi canggih lalu bawa pulang untuk membangun Tiongkok. Punya visi itu satu hal, tapi mengeksekusinya itu cerita lain. Dan Tiongkok, mereka benar-benar menjalankan rencana ini dalam skala yang, jujur aja, belum pernah terpikirkan sebelumnya. 10 juta. Coba kita resapi dulu angkanya. 10 juta pelajar. Itulah perkiraan jumlah orang yang mereka kirim ke luar negeri sejak 1978. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang yang super serius. Bukan cuma kirim ratusan, bukan ribuan, tapi jutaan talenta. Dan mereka nggak asal kirim loh, nggak sembarangan. Coba lihat tujuannya kemana aja. Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Cambridge. Ini kan jajaran kampus top dunia. Tujuannya jelas banget, mau belajar dari yang paling jago supaya bisa jadi yang paling jago juga. Nggak cuma soal kemana perginya, tapi juga apa yang dipelajari. Ini juga strategis banget. Fokusnya ada di bidang-bidang seperti STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Lalu ekonomi, sampai yang paling canggih seperti AI dan robotika. Kenapa? Ya karena semua bidang ini bisa langsung mengakselerasi kemajuan ekonomi dan teknologi negara mereka. Oke, mengirim orang-orang pintar ke luar negeri itu kedengarannya bagus. Tapi, ada resiko besarnya loh. Tantangan berikutnya adalah gimana caranya memastikan investasi mahal ini kembali lagi ke negara dan memberikan manfaat. Banyak negara berkembang menghadapi masalah klasik ini yang kita kenal sebagai brain drain. Talenta-talenta terbaiknya setelah disekolahkan mahal-mahal ke luar negeri, malah seringkali memilih nggak kembali. Kenapa? Ya, karena peluang di sana lebih bagus. Ini ibaratnya kebocoran otak yang merugikan banget buat negara. Tapi, Tiongkok berhasil melakukan hal sebaliknya. Mereka justru menciptakan yang namanya brain gain. Bukan cuma sukses memanggil pulang talenta mereka bahkan berhasil menarik para ahli dari negara lain untuk datang dan berkontribusi. Terus gimana caranya? Ya, tentu dengan serangkaian insentif yang susah banget ditolak. Mereka tawarkan gaji yang kompetitif, kasih keringanan pajak, jaminan dana riset yang besar, dan dukungan penuh buat siapa saja yang mau bikin startup. Intinya, mereka membuat pilihan untuk pulang menjadi jauh lebih menarik. Dan hasilnya sungguh fenomenal. Para alumni inilah yang jadi tulang punggung revolusi teknologi di Tiongkok. Merekalah yang mendirikan atau memimpin perusahaan-perusahaan yang sekarang kita kenal sebagai raksasa global. Huawei, Alibaba, Tencent, bahkan ByteDance, induknya TikTok. Kebayangkan dampaknya? Nah, setelah melihat semua ini, pertanyaannya sekarang apa pelajarannya buat Indonesia? Kisah sukses Tiongkok ini bisa jadi cermin yang sangat berharga, terutama saat kita melihat program beasiswa nasional kita sendiri. Indonesia melalui LPDP sebetulnya punya prinsip yang sangat mirip. Ada kewajiban untuk kembali dan mengabdi.
Aturan 2N+1 itu kan pada dasarnya menegaskan bahwa investasi negara pada seorang individu harus dikembalikan dalam bentuk kontribusi untuk pembangunan bangsa. Ini kan gema dari strategi Tiongkok tadi. Ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan mendasar. Apakah keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh talenta-talenta terbaik bangsa itu merupakan aset pribadi mereka yang bebas mereka gunakan dimanapun mereka mau? Ataukah itu adalah aset nasional, sebuah investasi kolektif yang punya tanggung jawab untuk kembali dan membangun negeri? Ini adalah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama.